Bab 185. Musim semi dan musim gugur tidak muncul. Di Danau Darah, dua musuh yang kuat saling bertentangan. Bahkan Gudara berat peringkat 5 di akhir hanya zombie. Generasi pertama Guyue, kamu bukan lagi orang yang hidup, kamu penuh dengan esensi kematian. Bukan, kamu sudah mati juga, dan meskipun kamu dapat menyimpan esensi purba, setiap bit yang kamu gunakan tidak dapat diisi ulang, kamu tidak dapat pulih sendiri, kata boneka raksasa itu dengan dingin. Hehehe. Walaupun aku tidak bisa memulihkan esensi purba, jadi apa? Aku bisa terus menggunakan batu purba untuk mendapatkan kembali esensi purba. Kamu memiliki luka pada dirimu, namun kamu berani menggangguku. Mati. Teriak generasi pertama Guyue. Seketika kabut darah memuntahkan, dan ketika gelombang darah mengamuk, sekelompok besar serangga terbang keluar dari Danau Darah. Itu adalah Guillotine Darah peringkat 5. Pada saat yang sama, pasukan kelelawar penghancur darah terbang keluar dari langit-langit gua dan muncul dari Danau Darah, bergabung bersama dan menyerang ke arah boneka raksasa. Sekelompok besar kelelawar, hampir 1000 dari mereka, dibentuk menjadi pasukan besar. Meskipun mereka adalah peringkat 3 dan merupakan tipe pertarungan jarak dekat, tetapi jumlahnya menembus kualitas, bahkan peringkat 5 Tisweleng merasakan sakit kepala bertarung melawan mereka. Tapi itu bukan akhir, karena setelah kesadaran generasi pertama Guyue terbangun, di bawah komandonya, pasukan kelelawar darah terus muncul, berkumpul di sini. Dia telah beroperasi di sana selama hampir 1000 tahun, dan memiliki skema penghancuran surga. Dia telah mengubah tempat itu menjadi halaman belakang pribadinya, sehingga memiliki keuntungan lokasi yang hebat. Kelompok kelelawar darah diorganisir tetap dalam formasi di udara, terus bergerak seperti tentara yang kuat mengelilingi boneka raksasa. Piton sungai darah berhenti berjuang, alih-alih melingkarkan tubuhnya. Ini menyebabkan Tisweleng merasakan ancaman, dan dia memusatkan pikirannya lebih jauh. Kekuatan sesosok Gu meskipun kuat, namun tidak cerdas. Pasukan kelelawar darah dengan atau tanpa kendali Master Gu, memiliki perbedaan besar. Generasi pertama Guyue baru saja muncul, namun dia telah membalikan meja, hampir menekan Tisweleng. Dia memiliki keunggulan lokasi yang besar, memiliki pasukannya yang bisa digunakan, sementara Tisweleng memiliki cedera pada dirinya, situasinya tidak terlihat bagus. Fan Yuan bersembunyi di sebuah gua di dinding, menggunakan bayang-bayang untuk menyembunyikan diri dan mengamati pertempuran. Tapi Tisweleng telah berkeliaran di perbatasan selatan selama bertahun-tahun. Dengan cedera pada dirinya tetapi masih memasuki perangkap ini, dia harus memiliki beberapa kartu truf. Tidak peduli apa, akan ada pertempuran sengit segera, seluruh daerah ini mungkin bahkan runtuh. Haruskah aku tinggal di sini dan mengamati? Tinggal di sini sangat berbahaya, ini adalah bagian terdalam dari gua bawah tanah, aku mungkin akan dikubur hidup-hidup. Jika aku tinggal dan menonton pertunjukan, apa peluang aku mendapat manfaat dari konflik mereka? Fan Yuan berpikir cepat, mengevaluasi keuntungan dan kerugiannya. Dia hanya peringkat 3 tahap awal saat ini, dan ada risiko tinggi untuk tetap tinggal. Selama dia terkena secara tidak langsung oleh salah satu serangan mereka, dia akan terluka parah. Tetapi jika dia benar-benar mendapatkan sesuatu dari ini, bertahan sampai akhir, manfaatnya akan sangat besar. Lagi pula, apa yang dimiliki Master Gu peringkat 5 dapat membantunya menghemat hingga 100 tahun kerja keras. Risiko tinggi, pengembalian tinggi. Fan Yuan menghela napas panjang, dan berencana untuk mundur. Situasi tidak lagi di bawah kendalinya, terlalu banyak risiko untuk tinggal. Burung mati demi makanan, manusia mati demi keberuntungan. Situasi-situasi ini, dia telah melihat banyak dari mereka dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Dia waspada di alam. Selama dia hidup, akan selalu ada lebih banyak peluang di masa depan. Lagi pula, dia tahu rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan banyak tempat warisan yang belum terpapar. Mereka semua menguntungkan dan bermanfaat baginya, dia tidak harus mempertaruhkan nyawanya di sini. Tepat ketika Fan Yuan hendak pergi, sejumlah kecil kelelawar darah terbang keluar dari tentara dan ke arahnya. Kelompok kelelawar darah ini memiliki jumlah sekitar 100 menyebabkan Fan Yuan cepat mundur. Klan juniorku, jangan khawatir. Ada jebakan yang dipasang di gua itu, dan bahkan binatang buas bawah tanah ada di sana. Kelelawar darah ini bisa memastikan keselamatanmu. Suara generasi pertama Guyue bergema. Ketika Fan Yuan mendengar ini, dia berlari lebih cepat. Generasi pertama Guyue sedikit terkejut, tidak berharap Fan Yuan begitu jeli pada usia yang begitu muda, bisa merasakan niat jahatnya. Segera, dia mendorong niatnya dan sekelompok ratusan kelelawar darah mengejar Fan Yuan. Pengalih perhatiannya menyebabkan Tisweleng menemukan kelemahan yang sebenarnya bukan cacat. Suara indah bumi dan langit melolong dengan keras. Boneka raksasa itu membuka mulutnya, mengeluarkan lolongan yang mengguncang 9 surga. Seketika, gelombang suara yang luar biasa mengalir ke segala arah seperti suara guntur. Gu kelelawar darah yang dekat dengan segera dibunuh oleh kekuatan ini, jatuh satu persatu. Kelompok kelelawar darah yang berada lebih jauh dalam kekacauan dari serangan itu, terbang secara acak di udara.
Pasukan kelelawar yang telah terkonsentrasi sebelumnya sepersekian detik pergi ke kekacauan dan tidak dapat memiliki jalur rapi dalam waktu singkat berikutnya. Guswara Indah Bumi dan Langit setinggi peringkat 5, dan itu adalah tipe efek area yang khusus menangani kelompok kelelawar darah. Ketika Tisweleng pertama kali menggunakannya, kekuatannya tidak kuat, tapi itu karena dia menekannya dengan paksa. Sekarang dia menggunakan tubuh boneka raksasa, dia bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari Guswara Indah Bumi dan Langit. Bahkan banyak guilotin darah di seluruh langit terbunuh. Saat kabut darah tersebar, penglihatan yang jernih kembali. Gelombang suara memantul dari dinding saat seluruh ruang di dalam gunung mulai bergetar. Dengan boneka raksasa sebagai titik fokus, level air danau darah dipaksa turun, membentuk cekungan mangkuk di danau, dan air darah mengalir keluar melalui lubang gua. Tapi sebelum itu, ada gelombang suara menyebar. Fang Yuan terperangkap dalam baku tembak, armor putihnya berkilauan, hampir pecah. Untuk menahan serangan gelombang suara ini, esensi purba bukaannya digunakan sekitar 10%. Gelombang suara bergema di gua yang sempit, dan telinga Fang Yuan tidak bisa menahan suara dengung dan dia hampir tersungkur ke tanah. Tapi gelombang suara ini setidaknya membantunya. Untuk dua kelompok kelelawar darah yang mengejarnya, yang kedua sudah hancur, dan yang pertama dalam kekacauan dari serangan itu, terbang di seluruh tempat di gua dan tidak bisa mengejar Fang Yuan. Itu adalah kesempatan langka, jadi Fang Yuan cepat berlari, menarik diri agak jauh dari kelelawar darah. Kelompok kelelawar ini adalah yang terjauh dari gelombang suara, sehingga pulih dengan cepat. Mereka mengepakkan sayap melanjutkan serangan mereka. Ada sekitar 100 kelelawar darah, semuanya peringkat 3. Fang Yuan tidak bisa bertarung melawan mereka dan hanya bisa melarikan diri. Sebelumnya, gua itu gelap dan dia tidak tahu arah. Tapi sekarang, matanya sudah beradaptasi dengan lingkungan yang gelap dan dia bisa melihat sedikit daerah itu. Ini semua berkat cahaya yang dipancarkan tanah merah. Meskipun sayap gunturnya sudah tidak bisa diandalkan, setidaknya bisa membantu sedikit, sehingga Fang Yuan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga. Namun meski begitu, keduanya memiliki perbedaan besar dalam kecepatan, dan jaraknya perlahan diperpendek. Jaraknya hampir tiba, saatnya menggunakan jangkrik musim gugur musim semi. Fang Yuan mengertakkan gigi. Ketika kelompok kelelawar darah terus semakin dekat, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Gu kelelawar darah sayap pisau hanya peringkat 3, sehingga aura peringkat 6 Gu benar-benar akan mendominasi mereka. Tapi Tisweleng dan Vesgen Gu Yue ada di dekatnya. Setelah jangkrik musim gugur musim semi muncul, itu akan menyebabkan Fata Morgana besar dan keributan akan menarik perhatian mereka. Tapi Fang Yuan tidak punya pilihan. Dengan situasi di depannya, dia hanya bisa berharap bahwa mereka terkonsentrasi dalam pertempuran, dan tidak bisa mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Pekik-pekik dan mencicit. Kelompok kelelawar darah terus mendekat, hampir kurang dari 100 langkah jauhnya. Fang Yuan menghela napas mengantisipasi, berpikir dalam hatinya, jangkrik musim gugur musim semi, keluar. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Fang Yuan tertegun, berdiri di tempat, jangkrik musim gugur musim semi berada di tengah bukaannya, tidak bergerak sambil memancarkan cahaya hijau kuning yang cemerlang. Bagaimana ini bisa terjadi? Fang Yuan terkejut. Jauh dari sana, langit bersinar di tengah kabut. Itu suasana fajar. Di lereng gunung, Gu Yuebo, klan Bai dan pemimpin klan Xiong berdiri berdampingan. Meskipun kompetisi yang sebenarnya adalah besok, kita harus memiliki kompetisi pendahuluan. Waktunya tepat, akankah kita mulai? Pemimpin klan Xiong tersenyum saat dia berkata. Pemimpin klan Bai mendengus mengabaikannya. Kalau begitu mari kita mulai. Gu Yuebo menjawab dengan pikirannya terganggu. Dia memindahkan pandangannya ke para Master Gu yang berkumpul di sana, berusaha mencari tetapi tidak dapat menemukan Fang Yuan di antara mereka. Kekhawatirannya meningkat. Para Master Gu ini semuanya berusia di bawah 30 tahun, dan sambil berdiri bersama, mereka dengan jelas dibagi menjadi 3 kelompok. Mengambil satu lirikan, kekuatan 3 klan terlihat jelas. Klan Xiong memiliki Master Gu terbanyak sejak mereka mundur di awal dan mempertahankan sebagian besar kekuatan pertempuran mereka. Klan Gu Yue dan klan Bai memiliki lebih sedikit anggota, tetapi klan Bai memiliki Bai Ningbing. Dia sendiri sudah cukup untuk mempromosikan kekuatan keseluruhan klan Bai ke puncak dari 3 klan ini. Pemimpin klan Xiong berteriak kompetisi ini akan diadakan di sekitar 100 li, sampai malam hari, berakhir ketika matahari terbenam. Pertempuran tidak akan memiliki batasan hidup dan mati, tapi aku harap kamu bisa mengendalikan dirimu. Kamu memiliki token di tangan kamu, dan orang-orang yang mengumpulkan 30 dari mereka mendapat kualifikasi untuk memasuki kompetisi 3 klan. Siap dan mulai. Pertarungan hidup dan mati, hanya mereka yang memenuhi syarat yang bisa masuk. Tidak ada batasan partisipasi, dan sekitar 100 li adalah panggungnya. Bahkan memasuki tengah jalan diizinkan. Ini bukan kompetisi yang adil. Namun ketiga pemimpin klan itu tidak memiliki pendapat atau dendam terhadapnya.
Di dunia ini, bertahan hidup didasarkan pada kekuatan sendiri, kepalan tangan seseorang. Semakin kuat kamu, semakin banyak hak yang kamu miliki untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Jika kamu lemah, maka kamu harus menyesali keberuntungan kamu dan berbaring rendah, mengumpulkan kekuatan dan menjadi kuat. Dalam beberapa saat nafas, Fang Yuan merasa seperti 2 atau 3 tahun telah berlalu. Dahinya penuh keringat dingin, jangkrik musim gugur musim semi tidak dapat keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangkrik musim gugur musim semi adalah gu vitalnya, itu sangat penting baginya. Gu peringkat 6, kartu truf terakhirnya, untuk berpikir itu tidak bisa dikendalikan. Ini terlalu parah, dan Fang Yuan harus menaruh perhatian pada masalah ini. Di gua yang gelap, dia menyipit. Dia hanya panik kurang dari 1 detik, sebelum menenangkan dirinya. Pikirannya bergerak seperti kilat, indera ilahinya memasuki bukaannya. Tidak ada yang salah dengan jangkrik musim gugur musim semi, masih cepat pulih. Tapi tidak peduli bagaimana Fang Yuan menghendakinya, itu tetap stagnan di tengah-tengah, tidak bergerak bahkan 1 langkah pun. Aku mengerti. Fang Yuan tercerahkan, jangkrik musim gugur musim semi ini, setelah menjadi gu yang vital, ia tetap berada di bukaan dan tidak bisa lagi dipindahkan. Gu adalah esensi dari makhluk hidup, ia memiliki kemungkinan yang tak terbatas dan segala macam bentuk dan kemampuan. Untuk cacing gu, memelihara, menggunakan, dan memperbaiki. Ketiganya dalam dan mendalam dan sering ada kasus khusus dalam aspek ini. Saat mengasuh, cacing-cacing gu hanya memakan makanan tertentu. Pada saat seleksi, mereka memiliki segala macam persyaratan. Saat digunakan, Master Gu bambu hanya bisa digunakan oleh Master Gu yang tidak pernah berbohong. Dan untuk menggunakan Gu benar, dibutuhkan Master Gu untuk memiliki hati yang adil. Atau Gu foto audio, sekarat setelah 1 kali penggunaan, sementara visual bisa tetap di dinding batu untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangkrik musim gugur musim semi disempurnakan, tetap dibukaan dan tidak bisa lagi dipindahkan. Keistimewaan ini mengingatkan Fang Yuan pada gu lainnya, tirai pelindung air bunga langit.